Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita di Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Adapun tema perenungan kita dalam minggu ini, Tuhan pengharapan kita, yang diambil dalam bacaan Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Yeremia dan dosa bangsanya yang keras hati. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datanglah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada salah satu pepatah bijak yang berkata demikian. Jangan jadikan dirimu seperti padi yang kosong, yang dipelihara dan akhirnya terbuang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pepatah bijak ini mau mengingatkan kepada kita bahwa terkadang dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita menemukan ketidakbermaknaan hidup di dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup yang tidak memiliki sebuah arti dan nilai di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita sering berada dalam posisi ini, di mana kita tidak bisa menemukan kebermaknaan hidup yang kita jalani. Nah, hari demi hari Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita, bukanlah sebuah nilai, bukanlah sebuah kebermaknaan hidup, melainkan kekosongan dan kehampaan hidup. Dan akhirnya, membuat kita berada dalam keterasingan, diabaikan, tidak dianggap, dan akhirnya dibuang pelan-pelan. Karena itu, saudara-saudara, yang harus kita temukan adalah bahwa sebenarnya hidup kita memiliki arti dan memiliki makna. Bagaimanapun bobroknya tingkah laku kehidupan kita, kita tetap memiliki kebermaknaan dan nilai itu di mata Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya yang mau diserukan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa umat pilihan Allah itu, yaitu Yehuda, Israel di bagian selatan. Bagaimana Yeremia dalam suara kenabiannya ingin menyuarakan bahwa ketika kesengsaraan hidup akibat ketidakbermaknaan karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat pilihan Allah, Yehuda, Israel bagian selatan itu, berkali-kali Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, namun berkali-kali mereka menolak firman Allah itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara,
bagian bacaan kita, secara khusus ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18, kita menemukan ungkapan pengharapan dari seorang Nabi Yeremia terhadap pelanggaran dan dosa di tengah-tengah kehidupan umat pilihan Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yeremia dipakai Tuhan untuk menyuarakan kenabiannya dalam dua masa. Masa pertama adalah masa sebelum umat itu terbuang. Dan masa yang kedua adalah ketika umat itu berada di dalam pembuangan. Saudara, karena dosa-dosa inilah Yeremia hadir untuk mengingatkan umat itu bahwa mereka akan mengalami masa-masa kehancuran, baik itu pada diri mereka sendiri sebagai sebuah bangsa dan juga pada kehidupan keseharian mereka. Mereka akan mengalami kehancuran akibat dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Di mana dosa Yehuda itu ditulis dengan pena besi yang matanya dari intan dan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara-saudara, ini mau menggambarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda itu adalah sebuah dosa yang sangat melekat, sebuah dosa yang sudah mendarah daging. Dan dosa itu mereka tunjukkan di dalam praktek-praktek kehidupan keseharian mereka. Dan itulah yang dikatakan terukir pada loh hati mereka. Dan tidak berhenti pada di situ saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dosa mereka juga terukir pada tanduk-tanduk mezbah, yang itu menggambarkan bahwa dosa itu bukan hanya mereka lakukan pada perbuatan kehidupan mereka sehari-hari, tetapi juga mereka praktekkan di dalam kehidupan beragama mereka. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Ini menjadi sebuah refleksi kita ketika di dalam perilaku kehidupan kita, di dalam praktek-praktek ibadah kita, sudah dianggap jahat dan menyimpang di mata Tuhan, maka hampir dipastikan bahwa tidak ada lagi yang baik dalam hidup kita. Dan itulah yang dilakukan oleh umat pilihan Allah itu. Mereka praktekkan di dalam keseharian hidup mereka, dan dalam praktek ibadah mereka pun sudah dikecam oleh Allah adalah sebuah kekejian dan dosa. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan tidak memiliki sarana lagi. Umat Tuhan tidak memiliki akses sebuah relasi yang baik kepada Tuhan. Mereka harus menerima satu konsekuensi, yaitu mereka akan mengalami hukuman. Mereka akan dijauhkan dari negeri mereka, dari tanah mereka. Mereka yang tadinya bebas dan merdeka harus berada ke dalam ketertindasan. Mereka harus mengalami sebuah penderitaan di tanah asing dan bukan di tanah mereka. Kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki dari sebuah bangsa tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka harus mengalami kenyataan pahit ini karena dosa dan pelanggarannya. Namun di dalam situasi yang demikian, di dalam bayang-bayangan hukuman yang akan mereka terima, Tuhan justru datang melalui firman-Nya lewat suara kenabian Yeremia.
mereka harus memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka harus memperbaiki tatanan kehidupan mereka, tatanan kehidupan peribadatan mereka di hadapan Tuhan. Supaya kasih Tuhan itu dapat memulihkan kehidupan mereka. Inilah yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda itu. Lewat doa dan pengharapannya kepada Tuhan Allah, ia menyampaikan situasi perbuatan cela dari bangsa itu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita berbicara Tuhan pengharapan kita. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin kita refleksikan di dalam kehidupan beriman, di dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah bersandar kepada kekuatan manusia dan kepada diri sendiri. Inilah hal yang pertama yang Tuhan ingin kepada umat Yehuda, demikian juga kepada kita umat masa kini. Saudara-saudara, larangan Tuhan ini kepada bangsa Yehuda tentu memiliki alasan. Ketika mereka ditegur oleh Tuhan dengan memakai bangsa-bangsa asing, bukannya mereka sadar bahwa itu sebagai bentuk teguran Allah kepada mereka, tetapi justru yang mereka lakukan adalah Yehuda mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang dianggap kuat untuk dapat melindungi mereka. Dan ketika mereka diserang oleh Nebukadnezar, penguasa Babelonia, bukannya mereka berpengharapan kepada Tuhan, bukannya mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, mereka mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa Mesir. Dan ketika mereka mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa Mesir, dan itulah yang kemudian dicela oleh Tuhan dengan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yehuda atau umat pilihan Allah itu, ketika ada masalah, ketika diperhadapkan dengan persoalan tantangan yang mereka ciptakan sendiri, bukannya mereka berpengharapan kepada Tuhan dan mau menyelesaikan persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi justru memakai pertolongan dan pengharapan kepada bangsa-bangsa yang dianggap kuat, yang mampu menolong mereka. Dan akhirnya, ketika mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir, Mesir kemudian datang kepada mereka bukannya sebagai penolong kepada mereka, melainkan Mesir justru membawa umat Allah itu untuk semakin hancur. Lalu kemudian Mesir memilih untuk melarikan diri, meninggalkan bangsa itu dalam penderitaannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang menjadi alasan kuat mengapa Tuhan Allah dan mengapa Yeremia menyampaikan doa pengharapannya itu kepada Tuhan. Karena memang umat Allah telah bersandar kepada kekuatan-kekuatan dan berpengharapan kepada manusia. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga mengingatkan kepada umat Yehuda dan juga kepada kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada alasan kuat mengapa Allah mengatakan itu dalam suara kenabian Yeremia. Karena sebagai bangsa yang menyandang identitas umat pilihan Allah itu, membuat
Yehuda berada dalam kesombongan, berada dalam keangkuhan, menganggap semuanya itu yang mereka alami, baik perjalanan mereka dari nenek moyang mereka, adalah berdasarkan kekuatan mereka. Mereka melupakan perjalanan mereka, lawatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga merasa sebagai bangsa yang paling superior dengan menyandang umat pilihan Allah itu. Mereka adalah superior daripada bangsa-bangsa lain. Karena memang itu yang mereka lihat di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan peribadatan mereka, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka berpikir bahwa sebuah hukuman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Kecenderungan umat ini yang mengandalkan kemampuan mereka sendiri, itu jugalah yang sampai saat ini kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat masa kini, di mana terkadang sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesulitan hidup kita, ketika kita menemukan kelemahan di dalam diri kita, persoalan dan keterbatasan, kita cenderung mengutamakan kemampuan kita daripada menyelesaikan persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih bahaya daripada dosa kesombongan. Kesombongan membuat orang-orang merasa lebih hebat daripada orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan kesombongan membuat seseorang itu merasa lebih hebat daripada Tuhan. Karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang berfokus kepada kebobrokan kehidupan mereka, di mana mereka bobrok secara perilaku, hidup tatanan sehari-hari, bahkan juga mereka bobrok di dalam peribadatan-peribadatan mereka. Itu jugalah sampai kepada kita saat ini. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa itu juga mengingatkan kepada kita untuk berhenti mengandalkan diri sendiri. Kita dituntun untuk mencari Tuhan, berpengharapan teguh kepada Tuhan. Dan kita juga diajak untuk memperbaiki cara hidup kita, gaya hidup kita, relasi kita kepada Tuhan dan kepada sesama, bahwa terkadang tanpa kita sadari, hubungan kita kepada sesama dan hubungan kita kepada Tuhan justru kadang menjadi kekejian kepada Tuhan, di mana ketika kita memaksakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Hari ini kita diajak untuk berpengharapanlah kepada Tuhan, berusaha untuk layak di hadapan Tuhan dan layak di hadapan sesama. Inilah juga yang pernah dilihat oleh Maxwell, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ia berkata bahwa salah satu kesalahan yang awet yang sering dilakukan oleh manusia adalah membingkai kehendaknya, kemudian kehendak itu dipaksakan kepada Tuhan untuk dituruti Tuhan, dan seakan-akan bahwa itu adalah kehendak Tuhan, padahal kehendak kita sendiri. Selamat berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita.